Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Di Jordania, Gus Ikdam dan Ning Nila kedinginan di pintu gua. Gus Ikdam melakukannya perjalanan menuju Palestina. Gus Ikdam ke Palestina beserta sang istri Nilatin Nihaya atau Ning Nila, Ibunda Hajlamatul Walidah, serta sejumlah anggota keluarga Gus Ikdam lainnya. Turut mengawal Gus Ikdam, sahabatnya yaitu Haji Beki beserta istri. Dari sejumlah postingan di Instagram pribadinya serta sejumlah tayangan di kanal YouTube, Gus Ikdam dan rombongan telah tiba di Bandara Kota Amman, Jordania. Selain itu, Gus Ikdam juga telah memposting fotonya pada Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024 bersama Ning Nila beserta keluarga di depan pintu Gua Ashabul Kahfi di kota Abu Alanda, Jordania. Gus Ikdam menyebutkan bahwa dirinya kedinginan di lokasi tersebut. Ashabul Kahfi telah dikisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi tersebut? Yang guanya didatangi Gus Ikdam beserta keluarganya. Ini kisahnya. Jika Al-Quran menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di masa lalu, maka kisah tersebut benar-benar terjadi nyata, baik tokoh-tokohnya maupun lokasi di mana kisah tersebut terjadi. Hanya saja ada kisah di mana tokoh dan lokasinya disebutkan secara detail. Namun ada kisah dan tokoh dan lokasinya tidak dijelaskan secara rinci. Namun, kisah Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah dalam Al-Quran yang nama tokoh dan lokasi tempat terjadinya juga dapat ditelusuri. Beberapa sumber mengatakan bahwa ada puluhan lokasi di dunia yang diklaim menjadi lokasi sesungguhnya dari Gua Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di wilayah Suriah. Ada juga yang bilang di Efesus. Namun, berdasarkan pendapat beberapa ahli, lokasi yang paling sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran adalah yang berada di Yordania. Hal ini bisa terlihat dari detail gua seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat surat Al-Kahfi, yaitu masih dapat kita lihat reruntuhan seperti bekas tempat peribadatan dari tepat di atas gua. Tempat ibadat yang dimaksudkan adalah rumah ibadah penganut Nasrani. Ketika zaman kerajaan Umayyah, rumah ibadat tersebut telah dijadikan masjid. Berdasarkan penjelasan dalam ayat-ayat surat Al-Kahfi, gua yang paling cocok dengan gambaran kisah Ashabul Kahfi adalah gua yang terletak di kota Abu Alanda, Yordania. Kisah Ashabul Kahfi termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kahf, surah ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Dalam surah ini dikisahkan 7 pemuda yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Ketujuh pemuda tersebut beriman kepada Allah SWT, dan dibuat tertidur di gua hingga ratusan tahun lamanya untuk diselamatkan dari hukuman mati. Menurut beberapa sejarawan Islam, ketujuh pemuda tersebut bernama Meksalmena, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus dan Tamlika. Ketujuh pemuda ini hidup di zaman Raja Dikianus. Raja ini menyembah berhala. Ia memaksa rakyatnya ikut menyembah berhala. Jika tidak menuruti kemauannya, konsekuensinya adalah hukuman mati. Ketujuh pemuda itu berpegang teguh dengan keyakinannya. Mereka tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah berhala. Mereka pun akhirnya melarikan ke sebuah gua. Selama di perjalanan, 7 pemuda itu diikuti oleh seekor anjing, yang menurut beberapa sejarawan Islam memiliki nama Kitmir. Meskipun telah diusir, anjing tersebut tetap mengikuti. Setibanya di goa, anjing tersebut menjaga 7 pemuda itu di depan pintu gua. Kemudian para pemuda itu berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk yang lurus dalam urusannya. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Demikian doa 7 pemuda di dalam gua. Seorang pemuda dari Ashabul Kahfi itu menceritakan yang sebenarnya. Ia memiliki uang perak ketika melarikan diri ke sebuah gua karena tidak mau menyembah berhala saat raja yang memerintahnya adalah Dikianus. Di manakah gua itu? Tanya sang raja lagi. Pemuda itu akhirnya menunjukkan tempatnya. Raja dan pembesar kerajaan menuju gua bersama salah satu pemuda Ashabul Kahfi. Setibanya di lokasi gua, raja kaget dan heran. Sebab Raja Dikianus lebih dari 300 tahun meninggal dunia dan pemuda itu tertidur selama ratusan tahun. Inilah sebuah kekuasaan Allah. Setelah didatangi oleh raja,
7 pemuda itu kembali tidur di gua. Kemudian Allah mewafatkan mereka, lalu Raja menyalati jenazah Ashabul Kahfi itu. Kemudian Hari membuat masjid dekat pintu untuk mengenang 7 pemuda yang tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.